Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Sutanto. Saya adalah salah satu guru fikih di MA Al-Irsyad Tengaran, sekaligus sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Wali Songo. Pada kesempatan kali ini, tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran fikih pada materi pemusyawaratan jenazah, tahapan prosesi pemakaman jenazah. Berikutnya, mari saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat. Mas. Ya. Alhamdulillah sehat semua. Pada siang hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang pemusawaratan jenazah pada tahap yang keempat, ya. Tahap yang ke-1, ke-2 dan ke-3 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita mulai, Ustadz mengabsen dulu kehadiran dari anak-anak kelas 10 H. Yang pertama Abdillah Purnama, Abdillah Ramzi, Abdullah Sakif, Amar Fayad, Ansarullah, Ataya Fairuz, Fadilan, dan seterusnya. Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Dan sebelum kita mulai, seperti biasanya kita mulai dengan doa dulu agar pelajaran kita lancar. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk kita mulai belajar pada siang hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, semoga dengan doa ini kita diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, ya, agar kita bisa mempelajari materi pada kesempatan jam ini dengan baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita membaca ayat yang terkait dengan pelajaran kita. Maka pada kesempatan siang ini siapa yang baca? Ansarullah. Baca Ansarullah. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله. Masya Allah. Masya Allah.
Kira-kira ayat ini yang terakhir berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang kematian. Gimana? Bagaimana kematian itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa seluruh manusia akan menemui ajalnya. Akan menemui ajalnya. Setiap yang punya jiwa, setiap yang hidup, setiap yang punya ruh pasti akan mati. Ya, siapapun. Ya. Siapapun pasti akan mati. Nah, dari sini kita berangkat bahwa memang kita nanti akan mati. Sehingga inilah pentingnya kenapa kita mempelajari tentang pemusalaraan jenazah atau perawatan jenazah yang sudah kita bahas dari pertama apa pertama? Memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga, mensolati jenazah. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pada tahap yang keempat, yaitu setelah disolati berarti diapain? Dikubur, dikebumikan. Nah, apa tujuannya? Ya, kita mempelajari pemusalaraan jenazah atau khususnya menguburkan mayit. Atau siapa yang pernah? Ada di antara kalian yang pernah ikut sholat jenazah? Rata-rata sudah ya? Sudah. Ada yang pernah ke kuburan? Semuanya pernah? Nah, kalau masuk ke kuburan? Maksudnya kalau hanya ngikutkan rata-rata bisa ya? Rata-rata pada pernah ya kan? Menyaksikan orang menyelenggarakan pemakaman jenazah. Ada nggak yang pernah betul-betul dia membawa mayitnya? Pernah? Belum pernah? Suatu saat akan pernah, harus, dan pasti akan terjadi. Kenapa? Karena nanti akan ada anggota keluarga kita yang meninggal, ima bapak kita, ima ibu kita, sehingga pasti kita yang harus turun ke kuburan, ya enggak? Ya, dan kita menguburkan jenazah bapak kita, ibu kita di kuburan. Sehingga kita harus betul-betul paham masalah ini, ya. Sehingga karena kita nanti akan mengalami, maka tujuannya jelas melalui metode, kita akan belajar dengan metode learning by doing. Jadi belajar sambil apa? Mengerjakan. Langsung kita praktekkan, learning by doing. Ya, kita kerjakan, kita praktekkan, yang salah, yang kurang kita lengkapi dan sambil langsung kita praktekkan. Nah, dengan learning by doing ini diharapkan tujuannya siswa dapat menyelenggarakan tata cara pemakaman jenazah sesuai dengan syariat Islam. Ya. Yang kedua, dengan metode learning by doing ini, melalui proses pemakaman jenazah, siswa bisa menunjukkan sikap peduli kepada orang lain, kesolehan sosial, ya, yang mana ini merupakan profil dari pelajar rahmatan lil alamin, ya, rahmatan lil alamin. Baik, sebelum kita masuk, ya, kita akan menyaksikan dulu. Nah, menyaksikan, tolong disaksikan video ini. Setelah disaksikan, kemudian nanti dibagi kelompoknya, meja dibuat menjadi berapa? 5. Menjadi 5, ya. Menjadi 5, kemudian nanti setiap kelompok atau 2 kelompok jadi satu prakteknya, ya. 2 kelompok itu mengutus satu untuk jadi juru bicara, mempresentasikan apa yang sudah ditulis dari apa yang ditangkap tentang materi tata cara memakamkan jenazah. Kemudian berikutnya nanti utus satu jadi mayit, ya, untuk dikubur. Nah, nanti kita membuat rekaan liang kubur pakai meja di sini, insyaallah taala. Baik, sebelum kita mulai, mari kita saksikan terlebih dahulu
video terkait pemusalaraan jenazah pada tahap yang keempat ya. Semoga suaranya terdengar. Jenazah dan menguburkannya. Oh, ada. Dianjurkan memikul jenazah dari sisi atas tulang. Ya, itu tadi videonya terkait tata cara pemusalaraan jenazah. Ya, pemusalaraan jenazah. Tadi kita lihat di antaranya dijelaskan kuburan itu ada dua macam. Ada apa? Syak sama lahat. Lahat kita belajar juga di tauhid, ya kan? Kenapa disebut dengan ilhad? Ya, karena itu mail, ya kan? Condong ke kemana? Sebelah barat. Sedangkan syak itu di tengah. Kalau bahasa kitanya biasanya disebut dengan cempuri. Ya, cempuri itu tengah di Indonesia. Atau disebut kalau lahat itu disebut landak, liang landak. Kalau tempat dari mana? Bogor. Dari Bogor. Apa disebutnya di sana? Lahat. Lahat juga. Hah? Bener. Hah? Lahat juga. Iya. Ini sudah kita saksikan. Sekarang coba kita resum. Silahkan sekarang buat kelompok. Mejanya diputar. Dibuat 5 kelompok. Dibuat 5 kelompok. Ya. Silahkan segera dikondisikan. Dibuat 5 kelompok. Akan kita berikan LKPD. Disatukan, kemudian dibuat 5 kelompok. Instruksi pelajaran hari ini silakan dibaca. Apa yang kita lakukan? Dibaca instruksinya, antum disuruh ngapain? Nah, ya. Antum disuruh ngapain? Di LKPD sudah ada. Berikutnya tugas. Ini tidur ini. Oh, kerja ya. Semangat. Ya. Semangat. Semangat. Mana lagi? Sudah dapat kertas kosong? Lembar kosong? Sudah jelas tugasnya apa? Apa? Tugasnya apa? Ya. Mendiskusikan antar kelompok. Silakan didiskusikan. Kemudian nanti kita dengar resum secara bersama dan kita diskusikan ada yang kurang atau tidak. Nanti masing-masing kelompok tampil, sesuai dalam LKPD yang ada. Nanti setelah diresum dari apa yang tadi kalian dengar, kemudian dibuat tata cara. Sekarang tadi kan sudah menyaksikan videonya, dibuat bagaimana tata cara mengubur jenazah secara tulisan ya, dan dibuat tahap 1, tahap 2, tahap 3. Silahkan masing-masing punya kebebasan ya, sesuai dengan apa yang ditangkap tadi ya, ya. Berikan referensi yang lain, silahkan dibaca juga. Ada referensi yang lain. Silakan dibaca juga. Boleh dari buku muqarrar atau buku paket yang ada juga, silakan dikombinasikan.
Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ditulis di kertasnya ya. Di lembar kosongnya ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ya. Ayo mulai. Silakan mulai. Dibuat alurnya, alur memakamkan jenazah sesuai yang disaksikan, dan silakan lihat referensi yang lain. Tidak perlu panjang-panjang ya, singkat. Yang penting urutannya jelas. Tidak perlu yang antum sebutkan dalil-dalil, nggak perlu. Tapi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Laki-laki kakinya dulu. Laki-laki kakinya dulu. Ini disunahkan dua tangannya berlawanan dengan arah kiblat. Coba ulang. Kalau peletakannya gimana? Pak, jadi masukinnya gimana caranya? Cara masukinya? Kaki dulu. Ada kesulitan? Iya, Yang difahami tadi? Iya, Sir. Gimana? Saat setelah ingin dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, terus? Kakinya dulu, kepalanya dulu. Boleh dari arah misalnya kiblat sana ya, boleh dari arah kepala dulu, dari samping berarti kalau misalnya kiblat dari mana, arah sini ya, ke arah sini, kepala dulu ya, itu terus ditampani. Atau kalau tidak memungkinkan seperti itu, dari mana? Dari arah kiblat, berarti mayatnya ditaruh di kiblatnya, ini kan, terus diserahkan, ya, diserahkan. Jadi kiblatnya di sana. Ya, kiblatnya di sana, di sini. Dari posisi udah kiblat di sini, yang jelas di mana kepalanya? Di utara. Kepalanya di utara. Ya, sana utara kan? Ya, kepalanya di utara. Nah, perhatikan ada tambahan ya, termasuk tadi yang belum disebutkan. Setelah selesai masuk, maka disunahkan untuk talinya dilepas. Tali pocongnya ada 7 itu dilepas semuanya. Ya. Dilepas semua, diuraikan. Ya. Kenapa? Karena tujuannya adalah diikat itu supaya tidak tersingkap. Nah, ketika sudah di liang lahat, ya sudah selesai, akan ditutup. Dan diantara yang dipraktekkan juga, diantara sunnahnya seperti dilakukan oleh Umar bin Khattab, itu diantaranya minta dibuka. Buka apanya? Kepalanya, bukan kepalanya, tapi pipinya dibuka, kemudian ditempelkan langsung ke tanah biar nyentuh langsung, ya. Begitu juga dengan kakinya, ujung kakinya. Nah itu, tapi tidak harus. Seandainya tidak dilepas, itu juga tidak masalah. Dan kalau di Indonesia ada khurafat, kalau nggak dilepas nanti jadi pocong gentayangan. Ya, karena dulu lupa ngelepas talinya, akhirnya jadi hantu, jadi pocong. Itu nggak ada, ya, nggak ada. Oke, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 4. Silakan maju. Semuanya maju. Dipresentasikan hasilnya seperti apa? Ya, nanti selesai ya.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah di kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana cara penguburan mayit. Ya. Dan insyaallah kami akan menjelaskan beberapa tata cara dalam penguburan mayit itu sendiri. Yang pertama, bahwasannya pembawaan mayit itu dilakukan oleh 4 orang. Jadi akan dibawa oleh 4 sisi. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salam. Dan untuk hal yang kedua, dimakruhkan bagi orang yang bawa mayit untuk duduk sampai mayit itu telah diletakkan di atas tanah. Setelah itu mayit akan dimasukkan ke dalam liang lahat dengan dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah mayit dibawa dari arah kiblat jikalau mungkin situasinya tidak memungkinkan. Dan cara yang kedua adalah mayit dibawa dari arah barat. Dari arah barat. Dibawa. Setelah itu dari kepalanya dulu. Dari kepalanya dibawa menuju liang lahat dan dimasukkan ke liang lahat dengan menghadap kiblat atau menghadap kanan. Oke, menghadap kanan. Setelah itu ditutup dengan kayu dan tidak lupa kita selalu membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup kayu, setelah itu apa? Nah, dilepas, disunahkan untuk dilepas. Berarti sebelum ditutup. Ah ya, sebelum tutup lupa. Ya, setelah itu dilepas tali ikat tali, kita sebutnya tali pocongnya ya, atau tali kafannya. Ya. Setelah itu tadi udah ditutup. Setelah itu disunahkan bagi setiap orang untuk memegang 3 genggaman tanah dan menaburkannya dalam liang lahat. 3 genggaman. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Selesai? Alhamdulillah. Tadi Itu juga yang terakhir Ustaz. ya. Disunahkan bagi para pengubur mayit untuk dibuat seperti gundukan agar terlihat bahwasanya ada kuburan di situ. Dan juga untuk batunya itu diletakkan di bagian kepala mayit. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kurangnya. Kami juga baru belajar di sini. Syukran kepada Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. So, jangan dulu. Ada yang ditambahkan atau dinilai kurang? Ada yang ditambahkan yang dipunyai kelompok lain nggak terus di sini? Coba ada nggak? Ada apa? Coba. Apa yang ditambahkan? Coba yang dipunyai kelompok lain. Yang tidak dipresentasikan oleh kelompok 4. Ya, coba berdiri. Apa yang dilengkapi? Oke, bismillah. Masya Allah tadi penjelasan dari kelompok 4 udah bagus, cuman ada beberapa yang kurang dijelasin. Kayak misalkan jumlah lubang itu ada dua nama. Oh ya. Yang pertama lahat, yang kedua apa? Syak. Nah, terus dianjurkan kepada kita untuk yang lahat. Nah, jadi lahat ini lubang kuburan yang agak condong ke samping. Gitu. Ke arah barat. Ya, ke arah barat. Mana yang lebih afdol kira-kira? Yang lebih afdol itu yang lahat. Yang lahat, tapi disesuaikan pula dengan apa? Kondisi. Ya. Kondisi tanah kita seperti apa? Karena tidak semua tanah ketika dibuat seperti gua itu atasnya tidak apa? Runtuh. Ya. Tapi kalau tanahnya kuat, maka itu yang disunahkan. Tapi ketika kita buat seperti gua condong ke arah barat tapi runtuh terus, maka lebih baik apa? Syak. Ya, bagus, masya Allah. Tambahannya bagus. Ada yang berikan tambahan yang lain? Oh, mana? Silakan duduk. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Kelompok 1? Belum. Kelompok 2? Hah? Sudah? Kelompok 3 udah? Coba maju kelompok 3. Kelompok 3. Maju semuanya. Syukran, mungkin ini dari kelompok 3. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Hah? Ada yang kurang? Ustaz tanya coba. Setinggi apa galian kuburan? Sedungkal. Hah? Enggak, galiannya bukan kedalamannya. Hah? 2 meter. Sebenarnya tidak ada ketentuan dalamnya. Yang jelas galian itu aman, tidak mungkin kira-kira digali oleh binatang buas. Ya. Sebagian ulama mengatakan setinggi orang ditambah 1 kali hasta. 1 kali tinggi orang wajar ditambah 1 depak. Ya. Itu tingginya. Ya, tingginya. Itu sudah posisi aman, tidak mungkin ada anjing gali atau binatang-binatang liar untuk menggali karena sudah sedalam itu. Baik. Kalau manusia yang gali mungkin, kalau mayatnya masih bawa emas, ya kan? Ya. Ada kan dalam fikih pencuri mayit apa namanya? Hah? Bukan apa? Nabas. Tukang gali kubur tapi untuk nyari apa namanya? Ya, barang-barang yang dipakai oleh mayit. Baik, silakan duduk. Ya. Berikutnya kita praktekkan. Kita praktekkan bersama-sama. Ya. Kita praktekkan bersama-sama. Kita buat dulu. Ini mejanya disatukan. Mana kelompok 1 dan 2? Caranya bagaimana caranya? Hah? Ini anggap ini dari apa? Keranda ya. Dari keranda. Ini posisi kiblat di sini ya. Posisi kiblat. Hah? Ke sana. Ya. Ke sana. Berarti ini geser ke sana. Oh, ini geser semua. Apanya ini? Ya, kepalanya nanti di sini. Ya, tapi iya. Geser sana. Oh, bisa nggak di barang-barang nih? Putar-putar dikit, awalnya jatuh. Ya. Oke. Oke. Ini anggap ini keranda ya. Baik. Cara yang pertama gimana? Dimasukkan tidak apa? Sebentar. Berarti harus ada orang yang dilahat dulu. 3 orang. Turun 3 orang. 3 orang yang siap dilahat. Kiblatnya sana. Ya. Ya. Nah, berarti yang ini dari sini. Yang ini dari sini. Antum makanya dari sini. Biar ketemu. Ya, dari di situ. Ya, yang banyak orang. Ini nakat ada yang kepala, ada yang tengah, ada yang kaki. Ya. Kepala, tengah, kaki. Nanti di sana digeser ya, ditangkap ya. Coba. Bismillah, ayo. Wah, ini banyak dosa kita. Geser. Ini antum jangan, ini kan jatuh antum kok ke sini. Terus. Jangan tekuk. Nah, baru turunin. Ya. Turunin. Awas, hati-hati, pelan-pelan. Kiblat, ya. Masukin di lahat. Ngucap apa di sini? Bismillah. Oke. Terus sebentar. Kepalanya dibuka. Ini talinya juga talinya. Ya, talinya dilepas semua. Oke. Nah, itu nanti yang dilihatin wajahnya, jangan atasnya ya. Wajah bagian bawah aja. Bagian bawah aja. Coba diraba, dilihat.
Atasnya jangan sampai kebuka. Ini ditempelin, bawahnya aja. Ya. Oh, yang bagian bawah cuma. Ya. Tapi atasnya enggak? Oh, yang kakinya. Ya. Nah, itu dikasih apa? Dikasih kayu atau biasanya kempalan dari apa tuh? Dari tanah, ya, batu atau tanah. Biar enggak apa? Ya, biar enggak jatuh, Oke. Ya. Ya, sudah. Udah. Cukup ya? Nah, sudah cukup segini. Ya. Nah, udah selesai? Udah. Setelah itu naik, kemudian ya. Baik, sekarang kelompok bangun mayatnya bangun. Ya, bangun aja. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahap yang keempat, bagaimana tata cara memakamkan atau mengebumikan jenazah. Saya minta 1-2 orang untuk menyimpulkan, dan sebelum saya simpulkan saya bertanya. Oceano, bagaimana tahap yang terakhir dalam mengebumikan jenazah? Seperti apa? Posisi terakhir jenazah seperti apa di liang kubur? Muka menghadap ke bawah. Ke bawah? Menghadap kiblat. Muka menghadap ke kiblat, berbaring di atas lambung kiri atau kanan? Kanan. Lambung kanan. Berarti posisi kepala di mana? Sebelah utara atau sebelah selatan? Utara. Sebelah utara. Hasan. Berikutnya, satu lagi. Ata. Udah paham? Insyaallah. Paham? Ya, Ata. Apa yang lebih afdol? Liang lahat atau liang syak? Liang lahat. Liang lahat. Kenapa? Hadap kiblat. Hah? Semuanya menghadap kiblat. Hah? Apa yang lebih afdal? Liang Sunnah. lahat atau liang syak? Liang lahat. Kenapa alasannya? Karena sunnah. Karena itu yang dilakukan oleh siapa? Sallallahu. Pertanyaan untuk semuanya. Apakah harus liang lahat? Tidak. Lihat apa situasi dan kondisi. Baik. Kesimpulannya pada pelajaran kita adalah fase yang keempat, bagaimana tata cara mempelajari tata cara menguburkan jenazah, dan sudah kita sebutkan bahwa ada beberapa tahap. Yang pertama tentunya dimulai dari membawa, kemudian memasukkan ke liang lahat, dan liang lahat ada bentuk 2 macam, liang lahat dan liang syak. Kemudian berikutnya diposisikan ke arah kiblat, bisa dimasukkan melalui arah kiblatnya atau arah barat dari kita, atau dari arah mana? Dari arah kepala. Dari arah mana arah kepala? Ya, dari arah utara. Dari arah utara masuk, ya. Kemudian sunnahnya pula apa? Dilepaskan tali pocongnya,
Ya, tali-tali kafanya disunahkan untuk dilepas, kemudian juga di antara sunahnya dibuka mukanya, kemudian disentuhkan ke tanah. Baik. Kemudian ada yang ditanyakan? Semua difahami? Nah, silakan dikerjakan soal yang ada. Nah, yang sudah ada dikerjakan. Soal yang ada dikerjakan. Dikerjakan. Untuk mengukur pemahaman, dikerjakan. Udah? Ini apa tugasnya? Udah? Ya. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.